Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media. Program Mimbar Akademi kembali hadir menemani Anda bersama saya Silvi Nuriana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yaitu prospek kerja dari program studi komunikasi penyiaran Islam, khususnya di IAIN Kediri. Dan sebelumnya sebagai informasi juga, pemirsa bahwasanya di era digitalisasi seperti sekarang ini, tentunya kita perlukan yang namanya kreativitas, inovasi, serta terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan kreativitas itu? Nah, kita akan langsung bahas ya bersama narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya ya, yaitu Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri, yaitu Ibu Siti Amanah MSI. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Iya, kabar sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat ya. Semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Amin. Insya Allah. Iya, sebelum kita nanti untuk sharing informasi ya, Ibu. Nah, mungkin bisa disapa ini pemirsa Kakak Media yang ada di rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. KK Media, dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini saya masih diperkenankan, diberi kesempatan menjadi narasumber pada acara siang hari ini. Insya Allah membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Ya semoga doa baik ya Bu ya untuk panjenengan katanya. Insya Allah. Amin. Iya amin. Dan itu Ibu tadi sudah saya spill dan sampaikan tadi ya mengenai prospek kerja dari KPI itu seperti apa Ibu secara umumnya gitu. Kalau secara umum, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu kan ilmu yang sebenarnya multidisiplin, jadi bisa masuk ke semua bidang ya. Namun di sini kita punya profil utama, yaitu menjadi broadcaster atau orang yang ahli di bidang broadcasting. Selain itu juga kita mempunyai profil tambahan, yaitu menjadi jurnalis, kemudian praktisi public relation, dan dai profesional. Jadi semua itu adalah profil pendukung dari profil utama tadi yang saya sebutkan di awal. Oke, berarti ternyata di komunikasi penyiaran Islam itu tidak hanya radio saja. Kan biasanya mindset di masyarakat Ibu, ketika kamu jurusan apa komunikasi penyiaran Islam, berarti di radio gitu? Tidak hanya di radio, okay. Karena bidang kita tidak hanya sebenarnya yang utama di kepenyiaran, namun bisa juga ada pendukungnya tadi, bisa di PR, bisa menjadi pendai profesional atau dakwah tadi, kemudian bisa juga di bidang jurnalistik. Iya, berarti ada di apa? Saya ulangi lagi di bidang PR atau kehumasan ya pemirsa, terus kemudian di broadcasting kayak di TV, di radio, dan kemudian ada yang di daiyah seperti itu. Jadi sangat luas sekali ya Ibu ya. Oke, dan sebelum kita membahas mengenai prospek kerja dari KPI, ini kita termasuk saya sendiri ya penasaran ya. Ini sepertinya Bu Amanah juga telah merasakan sepak terjang di dunia komunikasi penyiaran Islam gitu Ibu. Ya, ini saya berbagi pengalaman saja supaya nanti bisa diambil sisi positifnya bagi mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, bahwa dunia kerja yang akan kita masuki kadang belum tentu sesuai dengan harapan kita. Namun proses itu harus dijalani mengalir supaya nanti kita siap terjun dimanapun kita berada, itu kita bisa profesional menjalaninya. Yang saya alami, misalkan saya Prodi S1-nya Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, S2 Ilmu Komunikasi UNS Surakarta ya. Kemudian saya lulus waktu itu S1 di Universitas Brawijaya Malang, kebetulan nilai saya mungkin dianggap berprestasi waktu itu kan 3 kumlot ya. Akhirnya kan diperbantukan oleh dosen-dosen senior itu untuk membantu mengajar di sana, atau istilahnya dosen tidak tetap seperti itu. Saya jalani sambil saya membantu penelitian dosen-dosen senior itu, kemudian sambil saya ngambil S2, peluang lagi untuk saya harus meningkatkan studi saya ke S2 supaya nanti juga saya kalau ingin bercita-cita jadi dosen ya harus studi saya lanjutkan seperti itu. Saya ngambil S2 di UNS mulai 2004 sampai 2006 ya saya lulus. Kemudian setelah itu saya apply di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Kebetulan saya menjabat kaprodi di sana sampai tahun 2010. Kemudian tahun 2010 saya di Ubara, Universitas Bayangkara Surabaya, di Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, belum sampai setahun saya coba ngelamar CPNS di IAIN Kediri, akhirnya keterima, alhamdulillah sampai saat ini saya jadi dosen tetap
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Kediri dan menjabat sebagai Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam sejak tahun 2015 sampai sekarang, sudah 3 periode ini seperti itu. Sudah lama ya Bu ya. Jadi kalau saya kira Bu Amanah ini sudah malang buana seantero jagat raya ya Bu ya. Belum seberapa sebenarnya, cuma berbagi pengalaman saja supaya nanti mahasiswa juga punya motivasi meraih cita-cita itu kan dengan berbagai jalan. Yang penting sukses pada akhirnya gitu ya. Iya, jadi butuh yang namanya proses Ibu ya berarti ya. Betul. Jadi nggak bisa kita langsung nanti mungkin langsung sukses gitu, agak mustahil ya Bu ya. Instan itu tidak mungkin. Jadi kita juga mengandalkan selain potensi dalam diri kita sendiri, motivasi yang kuat, didukung prestasi, kemudian doa dari orang tua kita. Betul, itu komponen yang sangat luar biasa ya Bu ya. Baik, dan pembahasan yang sangat luar biasa untuk membuka di segmen kali ini ya mengenai prospek kerja dari komunikasi penyiaran Islam khususnya di IAIN Kediri. Dan akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya pemirsa, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, Kakak Media masih bersama Sylvia tentunya di program Mimbar Akademik. Dan masih bersama narasumber hebat kita pada hari ini ada Ibu Siti Amanah, Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Ya Ibu tadi sudah sharing ya untuk sepak terjangnya Ibu Amanah di komunikasi penyiaran Islam ya Bu ya. Iya tadi. Yang sudah saya sampaikan tadi ya. Iya. Kalau membahas mengenai di dunia kerja Ibu, tentunya ada perbedaan ya dengan dunia kerja zamannya Bu Amanah sama zaman sekarang gitu. Itu kalau menurut Bu Amanah seperti apa perbedaan dari peluang kerja komunikasi penyiaran Islam yang dulu dengan yang sekarang gitu? Oke. Zaman dulu dengan sekarang pasti ada perubahan ya saya kira ya. Karena pada zaman yang saya lalui persaingan pun juga sudah ketat dari dulu, tapi bagaimana kita bisa melalui kompetisi tersebut tentunya dibekali dengan diri kita sendiri itu mampu bersaing dengan dunia luar seperti itu. Kemudian dari sisi teknologi ya pastinya, zaman dulu nggak menuntut seperti halnya zaman sekarang. Sekarang semua teknologi harus serba canggih, harus serba online seperti itu. Kalau zaman dulu kan tidak seperti itu. Saya mengenal HP saja itu dulu semasa saya kuliah S2 ya. Jadi kalau sekarang kan tentunya berbeda jauh. Makanya untuk mahasiswa sekarang selain punya keahlian dasar di bidang komunikasi penyiaran Islam itu sendiri, tentunya harus dilengkapi keahlian yang lain, yakni terutama teknologinya itu harus diperkuat seperti itu. Harus bisa mengikuti medsos dan sebagainya. Kalau zaman saya dulu kan belum ada hal seperti itu. Namun kalau kita melihat peluang kerja kan dulu, sekarang itu kan bisa kita semuanya memperoleh informasi itu semua serba online kan terbuka luas. Kalau zaman dulu kan tidak seperti itu. Kita juga harus update informasi, tapi kadang secara manual kita harus lihat pengumuman informasi di mana di perguruan tinggi itu ditempel lowongan kerja, kita nyari di situ atau di kantor pos dan sebagainya itu kita siap nyari. Kalau sekarang terbuka luas semuanya. Nah, tergantung individunya itu mau tidak bergerak secara positif, dia punya keinginan yang teguh ya untuk mencari peluang-peluang kerja tadi seperti itu. Iya, berarti sangat beda ya Bu ya. Ya, apalagi ini ada perkembangan teknologi yang sangat pesat Ibu ya. Jadi saya rasa komunikasi penyiaran Islam ini dapat mengambil peran di situ ya Bu. Ya, pas sekali kalau komunikasi penyiaran Islam. Saya kira prospeknya juga sangat menjanjikan karena dunia yang dihadapi sekarang ini pas sekali dengan skill-skill yang kita sudah ajarkan di KPI itu sendiri. Iya, dan saya rasa untuk peluang kerjanya juga sangat banyak ya Ibu ya. Tadi sudah disampaikan Ibu Amanah, tergantung kitanya sendiri nonton ya. Tidak hanya sekedar itu saja, jadi MC pun kan bisa, WO bisa, event organizer bisa. Karena banyak alumni kita juga yang terserap di dunia kerja, misalkan di Pemkot Humas itu menjadi di bidang protokol ya dan komunikasi pimpinan. Nah, kemudian di Kominfo banyak juga kan gitu. Kemudian di BNN. Nah, seperti itu sudah banyak diisi oleh mahasiswa alumni kita, atau mahasiswa komunikasi yang pernah magang di sana akhirnya direkrut di sana seperti itu. Iya. Berarti sangat luar biasa ya Ibu ya, peluang kerja dari komunikasi penyiaran Islam ini mampu terserap dalam segala lini gitu Ibu ya. Dan bahkan untuk media sosial, kita kan tadi sudah Ibu penyinggung tentang media sosial. Ibu Amanah juga media sosial nih Bu? Ya punya, alhamdulillah. Punya TikTok nanti Ibu? Ketinggalan nanti. Enggak, saya hanya punya FB dan Instagram ya. Mungkin enggak se-update kalian ya, karena saya zaman dulu. Iya. Kalau zaman dulu mungkin Instagram agak kurang familiar ya Bu ya? Belum. Tapi sekarang kan Instagram sudah familiar, apalagi ada TikTok.
Iya betul. TikTok ngikuti karena anak saya yang suka Oh TikTok. gitu. Kalau saya sendiri nggak punya TikTok. Iya. Sekarang untuk mengolah TikTok akun Instagram saja ya Bu, itu juga memerlukan keahlian ya? Betul. Iya, jadi kan komunikasi itu Ya bisa masuk di dalamnya. iya, Konten kreator kan bisa juga iya, ya. betul. Ya tadi juga sempat disampaikan Bu Amanah juga ya di bidang birokrasi juga terserap tadi di protokoler, kemudian di Diskominfo juga dan masih banyak lagi tentunya. Iya, betul. Iya, Ibu dengan perbedaan dunia kerja zaman dulu sama zaman sekarang ini bagaimana solusi kita untuk teman-teman generasi muda khususnya di mahasiswa KPI, Ibu untuk menghadapi hal ini gitu. Ya, pastinya perlu strategi ya supaya nanti kita bisa adaptasi dengan zaman sekarang karena tadi harus dibutuhkan kemampuan dalam hal teknologi yang canggih, maka mahasiswa juga tidak hanya melulu apa yang diberikan di bangku kuliah tapi dilengkapi bekal sendiri skill-skill yang berbau teknologi tersebut. Kemudian mahasiswa juga ya pastinya harus sering ikut pelatihan-pelatihan ya, baik soft skill maupun hard skillnya supaya nanti bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Kemudian SDM-nya sendiri harus lebih ditingkatkan kualitasnya. Ya, seperti itu saya kira. Oke, berarti untuk meningkatkan skillnya Bu ya. Ya. Oke, dan dalam peningkatan skill tentunya difasilitasi oleh kampus ya Ibu. Ini mungkin bisa disampaikan Ibu mengenai fasilitas-fasilitas dari komunikasi penyiaran Islam yang Kediri yang untuk apa ya dimanfaatkan mahasiswa agar itu dapat meningkatkan skillnya mahasiswa gitu Ibu. Ya sebenarnya di KPI itu kan kita sudah punya kurikulum. Yang pertama fasilitas kita itu kan kurikulum itu sendiri yang disusun sedemikian rupa sehingga mahasiswa itu mendapatkan teori-teori terkait dengan mata kuliah yang dipadukan dengan mata kuliah praktikum. Nah, dalam mata kuliah praktikum itu sendiri kita difasilitasi ada lab komunikasi, ada KKTV, KK media ya itu ya sekarang namanya itu, sehingga mahasiswa itu diharapkan ikut terjun langsung praktek apa yang sudah disampaikan di bangku kuliah itu dipraktekkan langsung. Misalkan ada mata kuliah teknik reportase, ada mata kuliah event organizer, ada mata kuliah tentang editing, desain grafis, semuanya itu kan sinematografi kan ada praktikumnya ya, itu kan bisa memanfaatkan di lab komunikasi termasuk praktek presenter dan sebagainya. Nah, itu saya harapkan mahasiswa itu tidak hanya melulu kuliah saja tapi harus pandai-pandai meluangkan waktu sekaligus mengasah keterampilannya yang difasilitasi oleh lab komunikasi itu sendiri. Bahkan kita tiap tahun kan ada rutin ajang festival komunikasi itu sendiri. Berarti kan praktek tentang IO, mata kuliah event organizer. Itu sangat bermanfaat sekali ketika mahasiswa nanti terjun ke masyarakat. Ketika disuruh menghandle sebuah event sudah tidak gagap lagi karena sudah pernah dibekali di kampus seperti itu. Iya, berarti fasilitasnya sangat komplit ya Ibu ya di lab komunikasi. Itu include dari radio sampai medianya televisi ya dulunya ya Bu ya. Oke, berarti ini sudah terwadahi untuk bakat teman-teman di komunikasi penyiaran Islam Ibu ya. Ya, insya Allah seperti itu ya. Iya, itu kan fasilitasnya. Nah, ini untuk kegiatannya mungkin ada apa Bu? Seperti kayak seminar ataupun nanti magang di tempat-tempat tertentu. Ini mungkin apa saja Bu yang telah dilakukan oleh Prodi KPI gitu? Ya, selama ini kita sudah melakukan magang di berbagai institusi di mana kita juga menjalin MOU dengan institusi tersebut. Misalkan magang sudah pernah dilakukan oleh Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam antara lain ke misalkan Pemkot Kediri di bagian protokol dan komunikasi pimpinan tadi, kemudian ke Pemkab Kediri juga sama di bagian humas tadi, kemudian ke BNN ada, ke Radar Kediri, Andika, kemudian Radio Bonansa, bahkan juga ke Kejaksaan Negeri, Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, jadi banyak sekali saya Dinas Sosial. Jadi sudah pernah kita itu kalau komunikasi dan penyiaran Islam itu bisa diterima di berbagai instansi baik negeri maupun swasta, ke KS TV, Doho TV dan sebagainya. Bahkan pernah yang di Surabaya itu ke EO juga gitu ya pernah, ke JTV misalkan, Metro TV juga pernah. Nah itu kan juga peluang-peluang ya bagi alumni kita nanti. Ke Kompas TV, alumni kita juga ada yang sudah terserap di Kompas TV juga. Di SS Surabaya sudah ada seperti Suara itu. Surabaya. Ya. Berarti sangat luar biasa Ibu ya. Ternyata tidak hanya lingkup Kediri saja pemirsa, tapi hampir di Nusantara ya Ibu ya. Ya insya Allah masih Jawa Timur sudah terlalui ibaratnya seperti itu, tapi ya kalau ada peluang sampai ke luar Jawa Timur ya supaya kita bisa
siap dimanapun berada itu profesional. Iya, doa baik untuk KPI yang Kediri ya Bu. Oke, tadi juga sudah sempat dibahas ya. Ternyata apakah di zamannya Bu Amanah dulu juga ada IO, event organizer itu. Terus kemudian setiap lamaran apakah ada MC itu kan beda ya Bu ya. Belum. Ya walaupun dulu sudah ada MC, sudah ada zaman dulu, tapi sekarang ini kan lebih bagus lagi kan variasinya ya. Nah, inilah peluang-peluang besar untuk mahasiswa jebolan-jebolan komunikasi penyiaran Islam khususnya di IAIN Kediri ya. Apalagi sudah difasilitasi oleh dari jajaran Kaprodi ya, bahwasanya untuk kerjasama sudah di berbagai media ya Ibu ya. Insya Allah. Oke. Dan apabila disinggung mengenai prospek kerja Ibu, apakah komunikasi penyiaran Islam itu bisa masuk di pendidikan Ibu? Kira-kira apakah bisa gitu? Sangat mungkin bisa, karena di pendidikan itu juga membutuhkan humas ya. Pastinya kan humas kan bisa masuk di manapun saya kira seperti itu. Tidak hanya di pendidikan, di kejaksaan juga bisa, di Kominfo tadi bisa, apalagi yang baik di negeri maupun swasta sangat mungkin kan. Iya. Di perbankan juga bisa. Kalau di sekolahnya Ibu, kalau di sekolahnya itu kalau menjadi guru itu kan pasti ada sertifikat guru ya tersendiri ya. Namun kalau menjadi misalkan administrasinya kan masih mungkin. Ada juga yang administratornya di Polres misalkan, humasnya Polres kan masih mungkin kan. Betul. Semua kan bisa masuk. Oke, dan saya tuh pernah mendengarkan suatu kutipan Ibu, karena humas itu tidak semudah kita bayangkan gitu ya. Ada ilmunya gitu ya. Iya betul, kan kita ada profil tambahannya bidang humas tadi. Tentunya dengan mata kuliah misalkan ada media relation, ada marketing public relation ya, dan sebagainya, itu banyak sekali yang mata kuliah yang sudah dasar public relation. Ya. Manajemen public relation, riset public relation, itu kan juga ilmu-ilmu bidang PR yang sudah kita siapkan. Oke, dan ternyata semuanya sudah dibahas secara tuntas di program studi komunikasi penyiaran Islam. Kalau saya rasa sangat kompleks dan dinamis ya Ibu ya. Segala bidang masuk gitu, di dunia pendidikan juga masuk, karena komunikasi itu sangat penting Bu. Setiap hari kita akan komunikasi ya Bu ya. Apalagi jadi mahasiswa komunikasi pastinya harus dibekali dengan komunikasi yang baik dan efektif dan efisien ya. Juga dibekali kemampuan tambahannya itu bisa berbahasa Inggris, kalau bisa bahasa internasional itu lebih baik lagi, karena nanti akan kompetisi dengan alumni dari perguruan tinggi yang lain. Iya, biar nanti agak bener-bener mateng ya Bu ya, keluar dari IAIN Kediri langsung jadi luar biasa gitu ya Bu ya. Oke, baik pemirsa, pembahasan yang sangat luar biasa ini, semakin lama semakin membara ya pembahasan kita, apalagi di dunia komunikasi penyiaran Islam sangat luas sekali, dan akan kita lanjutkan di segmen berikutnya tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih bersama Sylvia tentunya di program Mimbar Akademik. Tadi sudah kita bahas ya mengenai prospek kerja, khususnya di bidang prodi atau program studi komunikasi penyiaran Islam bersama Ibu Siti Amanah selaku Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Ya, Ibu tadi mungkin bisa disampaikan kembali Bu mengenai tadi penjurusan yang ada di komunikasi penyiaran Islam. Ya, konsentrasinya gitu. Kalau di KPI itu kan istilahnya tidak ada penjurusan ya, jadi adanya peminatan. Yang tadi saya sebutkan bahwa komunikasi penyiaran Islam itu sesuai dengan visinya adalah menjadikan program studi yang unggul di bidang broadcasting di tingkat nasional pada tahun 2030. Jadi kan profil utamanya ke arah broadcasting. Jadi tidak ada istilah penjurusan. Yang ada adalah peminatan atau konsentrasi, di mana kita mengambil kebijakan ada mata kuliah pilihan yang disesuaikan dengan rumpun pendukung kompetensi, antara lain pertama rumpun pendukung kompetensi bidang jurnalistik, kedua rumpun kompetensi pendukung bidang public relation, dan ketiga rumpun kompetensi bidang dakwah. Seperti itu. Berarti bukan penjurusan ya, tapi istilahnya peminatan, betul. Yang minat di jurnalis silahkan masuk di jurnalis, kemudian dai-daiyah juga bisa, dan juga PR atau public relation ya, kehumasan juga bisa banget gitu ya. Apalagi tadi didukung dengan fasilitas seperti magang di beberapa instansi terkait ya Ibu. Nah, itu kira-kira untuk cara
magangnya seperti apa Ibu? Apakah kita bisa milih atau dipilihkan sama Kaprodi itu Ibu? Ya. Kalau magang itu yang pertama kan pasti kita membuka pendaftaran ya untuk magang. Misalkan yang pertama, langkah pertama mahasiswa kan memprogram KRS-nya tentang magang itu pada semester 7 dan biasanya harus lulus dengan syarat-syarat tertentu, lulusnya misalkan 110 SKS. Kemudian mahasiswa akan mengisi Google Form pendaftaran kira-kira dia akan magang di mana dan itu akan kami jaring, kemudian kami telusuri kalau magangnya tertarik di media, misalkan di media penyiarankah atau di dinas-dinas dan sebagainya kan kita jaring dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kami tidak memaksakan mereka harus di mana, yang penting masih relevan dengan prodi kita komunikasi dan penyiaran Islam seperti itu. Oke. Nah, Ibu kalau boleh tahu ya, sebelum ditempatkan di tempat magang ya, Ibu ya. Itu kan pasti ada penjaringan dari Kaprodi. Itu untuk indikatornya seperti apa, Ibu? Ya, kita kan ngasih Google Form tadi supaya diisi mereka di mana saja, kita kemudian identifikasi, selanjutnya kita berikan pembekalan. Nah, pembekalan itu biasanya kita kasih dari narasumber dari berbagai lokasi yang ditempati magang tersebut. Kemudian kita bentuk kelompoknya, misalkan tersedia dalam satu angkatan itu jumlahnya berapa, satu lokasi kan diisi kurang lebih 6 sampai 7 mahasiswa. Nah, itu kita akan lihat listnya mereka itu kecenderungannya kemana. Harapan kami ya tidak meninggalkan industri media itu sendiri, karena kadang mahasiswa itu senang ke dinas Bu karena sudah sering kami praktek di lab komunikasi tentang penyiaran, tentang ini itu. Jadi akhirnya mereka milihnya di luar prodi kita, misalkan di BNN pun pernah, di Kejaksaan pernah, kan seperti itu. Tapi harapannya tetap konsentrasi kita yang bidang broadcasting tidak ditinggalkan. Jadi persentasenya ada beberapa yang mereka pilihannya di Humas, di itu kami wadai semuanya. Oke, dari rentan waktu sekian lamanya Ibu ya, pernah nggak sih mahasiswa untuk mengajukan tempat magang yang nyeleneh gitu Bu? Pernah menemui atau seperti apa Ibu? Iya, kalau istilahnya kalau sampai nyeleneh itu kan kami bisa mengarahkan, kamu kok di sini, kenapa, alasannya apa, kalau bisa diarahkan jangan ke sini, ini alternatif pilihannya kembali lagi ke konsentrasi kita, seperti itu. Ya, jadi kami juga tidak melepaskan mahasiswa itu memilih sesuka hati, misalkan ini nggak ada kaitannya kok kamu pilih di sini, ya otomatis kita cancel, cari tempat rekom yang, cari lagi, dikasih kesempatan waktu, cari lagi yang memungkinkan dan sesuai dengan kompetensi bidang. Oke, khususnya di bidang media Ibu ya, media komunikasi. Media. Tapi boleh juga kalau bidang humas di Kemenak pun kan juga ada, kan juga tidak ada kesalahan kalau mereka magang di Kemenak, karena kita juga punya profil tambahan adalah di bidang dakwah. Jadi seperti itu. Oke, di bidang dai tadi ya Bu ya. Oke, siap Bu. Tapi apabila dari teman-teman mengajukan, Bu, saya itu nanti takutnya belum siap untuk kerja di lapangan. Seperti saya itu kurang punya skill, insecure itu istilahnya kalau saat ini ya. Itu seperti apa Bu kalau menanggapi hal ini? Tipsnya bagaimana untuk mempersiapkan teman-teman agar siap terjun di masyarakat gitu? Sebenarnya siap nggak siap itu kan istilah magang itu kan harus dilalui. Kalau mahasiswa tidak sampai ikut program PKM otomatis kan nggak bisa jadi sarjana. Otomatis mahasiswa sendiri harus dibekali kesiapan mental, kesiapan dalam hal yang saya himbau itu mahasiswa itu terapkan yang pertama itu tentang kedisiplinan, kedua tanggung jawab, ketiga membangun relasi itu penting. Kan dengan magang itu kan akan membangun relasi nanti dia di luarnya. Kemudian memiliki tujuan yang jelas. Ya kamu di sini tuh mau jadi apa? Nah, kalau dengan dibekali magang otomatis kan nanti ketika jadi sarjana dia tidak menjadi gagap lagi untuk terjun di dunia kerja. Banyak pengalaman yang diambil dari magang tersebut ya. Termasuk bertingkah lakulah yang sopan, yang baik. Kan seperti itu. Kunci kesuksesan tadi selain kita berusaha juga diiringi dengan doa. Jadi semaksimal mungkin menjalankan aktivitas itu dengan motivasi yang tinggi sehingga nanti hasilnya juga akan maksimal gitu ya. Betul. Berarti luar biasa Ibu ya. Selain skill, kita juga harus mengembangkan relasi. Karena ya tidak dapat dipungkiri ya Ibu, ya apa namanya, dunia kerja itu tidak terlepas dari relasi ya, gitu betul. Ya Bu ya. Ya, seperti itu. Jadi magang itu juga salah satu membangun relasi, kemudian juga membangun skill gitu ya Bu ya. Oke. Dan tadi sudah kita bahas mengenai apa ya, seluk-beluk di dunia komunikasi penyiaran Islam Ibu, dan ternyata tidak terlepas dari yang namanya skill ataupun keterampilan seseorang ya Ibu ya, atau potensi. Nah, itu bagaimana sih cara mengembangkan potensi dalam diri kita Ibu, khususnya di bidang komunikasi penyiaran Islam seperti itu?
Ya sebenarnya kita kembali ke individu dulu, bahwa manusia itu kan diciptakan masing-masing punya potensi. Dari potensi yang ada dalam diri individu tersebut harus digali sehingga ketemu bakat dan minat masing-masing, sehingga saya karena sudah menempuh pendidikan di komunikasi dan penyiaran Islam, apa yang harus saya bangun? Misalkan saya harus mampu berkomunikasi secara baik komunikasi verbal dan non verbal. Saya harus bisa tampil komunikasi di depan publik, harus percaya diri dan sebagainya. Itu kan harus diasah ya, karena jam terbang itu kan akan menentukan seseorang itu bisa tampil pede di depan publik dan sebagainya. Misalkan mau jadi presenter, gimana dia nanti menjadi presenter yang handal kalau dia belum pernah mempraktekannya. Ya latihan-latihan itu saya kira juga perlu, tidak hanya diasah di lingkungan kampus saja. Mungkin kalau dia mendapat job-job di luar itu bisa juga dijalani, sehingga sambil berjalannya waktu kesuksesan itu bisa diraih selain studi, juga sambil dia mempraktekkan kerjanya tersebut. Saya kira begitu. Baik, berarti kan setiap orang pasti mempunyai potensi dalam dirinya masing-masing ya Ibu ya. Oke, dan mungkin tips-tips agar percaya diri Ibu, kan biasanya teman-teman itu saya insecure Ibu, saya tuh introvert. Nah, apakah juga bisa komunikasi dengan efektif Ibu gitu? Ya, kalau ingin percaya diri itu kan kembali lagi ke kita, ke konsep diri ya. Kalau kita merasa diri kita bisa, pasti akan bisa. Kalau kita merasa diri kita itu saya nggak mampu, saya insecure, saya tidak pede, itu akan kembali dia akan menutup diri. Jadi kembalilah kita juga membuka komunikasi dengan orang lain. Keterbukaan itu penting. Jadi masing-masing individu itu saya kira membutuhkan komunikasi itu dengan orang lain ya. Seperti itu harus dikembangkan supaya nanti kita bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien. Tentunya perlu latihan-latihan seperti itu. Praktek-praktek tiap hari itu kan kita tidak lepas dari komunikasi itu sendiri ya. Berarti introvert itu bisa komunikasi efektif ya Bu? Ya insya Allah bisa, kan dengan tergantung pendekatannya ya. Nggak mungkin orang introvert itu introvert sepenuhnya, kan nggak mungkin. Betul. Butuh di lobby dan sebagainya ya. Pasti ada teman dekatnya ya, teman gitu dekatnya. Ya. Karena banyak banget Ibu, ada beberapa teman yang mungkin Mbak saya itu introvert, tapi apakah cocok masuk komunikasi penyiaran Islam gitu Bu? Ada yang seperti itu? Saya yakin bisa ya? Itu namanya ilmu, itu kan kalau kita pelajari kan lambat laun bisa, tergantung juga motivasinya ya. Akhirnya kalau kita niatan itu sudah sungguh-sungguh, apalagi terjun di dunia komunikasi ya, modal utama itu ya harus mampu berkomunikasi. Gimana dia mau terjun di komunikasi kalau nggak punya bekal itu ya. Kalau sebelumnya nggak punya bekal itu, setelah diasah, digodok selama 4 tahun misalkan, masa nggak ada perubahan kan? Harusnya pasti ada perubahan yang positif, sehingga jadi sarjana itu sarjana plus gitu ya, sarjana plus gitu. Plus berakhlak karimah juga itu penting. Tidak hanya kita pandaian intelektual yang dikedepankan, tapi harus berakhlak, beretitude yang baik, itu sangat penting untuk terjun di dunia kerja. Baik, sangat luar biasa. Berarti semuanya mempunyai kesempatan yang sama ya, pemirsa, bahwasanya siapapun Anda mempunyai kelebihan masing-masing. Yuk kita kembangkan bersama di Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri, seperti itu. Baik, pembahasan yang sangat luar biasa, pemirsa, akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih di program Mimbar Akademik bersama saya Silvi Nuriana ya. Dan tadi sudah kita bahas bersama ya mengenai prospek kerja dari program studi komunikasi penyiaran Islam khususnya di IAIN Kediri. Dan ternyata pemirsa bahwasanya komunikasi itu tidak terlepas dari suatu kemampuan seseorang. Dan kemampuan seseorang itu pasti didasari oleh mindset yang positif dan membangun. Nah ini di-spill aja bagaimana cara untuk itu Bu, meningkatkan ataupun mengolah mindset kita agar senantiasa positif dan dapat mempelajari sesuatu dengan baik gitu Ibu. Ya, kalau menurut saya itu segala sesuatu itu tergantung dari niatnya ya. Apapun hasilnya nanti, yang penting niat kita diniati dengan positif, insya Allah akan membawa hasil yang positif pula. Jadi kembali lagi ke diri kita, itu pikiran yang positif, tentunya mental kita juga akan positif, sehingga apa yang kita lakukan, sikap kita, baik tindakan kita, emosi kita, semua ke arah positif seperti itu yang akan menunjang kita untuk meraih kesuksesan ke depan. Itu salah satunya, karena semuanya itu kan positif dalam hal berpikir, dalam hal bertindak, berperilaku, itu kan sangat penting semuanya, ada keterkaitan semuanya. Ya, dan ternyata komunikasi itu ya Bu, berhubungan dengan ilmu lain. Ternyata psikologi ya, itu juga berhubungan gitu. Ternyata komunikasi itu jika dipadu-padankan dengan psikologi juga luar biasa Ibu ya.
ada kebetulan mata kuliah kita kan ada psikologi komunikasi iya. ya, bagaimana menuju komunikasi yang efektif dan efisien, itu salah satunya ya dipengaruhi oleh psikologinya itu sendiri. Baik, karena gini Bu, kalau di remaja saat ini tuh biasanya kalau curhat ya Bu, itu sering overthinking. Overthinking itu kan berpikiran yang berlebihan gitu ya Bu ya. Itu untuk mengendalikan overthinking itu seperti apa ya Bu? Agar komunikasi kita dapat lancar gitu. Ya, kalau saya menyampaikan seperti itu kan semua tergantung perspektif individu masing-masing ya. Betul. Tidak bisa kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, kan kembali lagi ke pikiran kita itu sendiri. Tadi kembalikan ke sisi positif supaya kita tidak timbul saling curiga, prasangka yang sehingga mengakibatkan hal-hal yang tentunya berdampak pada hal-hal yang tidak baik bagi diri kita itu sendiri. Saya kira ya, balik ke hal-hal yang pikirannya fresh, mindsetnya harus positif. Iya, dan itu harus dibiasakan Bu ya. Nggak bisa satu kali langsung positif terus, itu agak mustahil ya. Harus kita biasakan bermindset positif. Ya, hidup itu kan saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, dengan pikiran-pikiran positif, semua punya kontribusi ya. Saya yakin manusia itu diciptakan pasti punya potensi yang bisa diandalkan gitu. Ya, dan semuanya pasti ada keterampilan yang ada di dalam diri pribadi gitu ya Bu ya. Oke, sangat luar biasa Ibu ya. Kalau ada audiens di sini saya suruh tepuk tangan semuanya Bu kalau ada ya. Ya, oke. Dan sebelum kita tutup di segmen kali ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, saran, harapan bagi teman-teman khususnya di mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di IAIN Kediri Ibu. Sumangga. Ya, saya kira atau saya juga berharap atau berpesan pada mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam khususnya, ketika kita menjalani sesuatu itu jalanilah secara mengalir tapi juga dengan tekun, sungguh-sungguh, dengan motivasi yang tinggi sehingga nanti akan menghasilkan yang maksimal. Apapun yang kita lakukan, dan kalau diniati dengan hal-hal yang positif tadi akan menghasilkan hal yang positif bahkan luar biasa. Ikhtiar itu dimaksimalkan, kemudian doa orang tua juga itu yang dikabulkan, kan seperti itu. Jadi beriringan, sinergi antara ikhtiar dengan doa tadi. Jadi tidak harus kita nanti mencapai target ini itu tapi mengalir saja, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Allah yang akan menunjukkan nanti kita akan di jalan mana sehingga kita nanti tahu, oh ternyata hikmahnya setelah saya menjalani dengan maksimal seperti ini. Saya yakin semua pasti bisa, semua punya peluang untuk sukses. Jadi sukses itu milik siapa saja, yang penting mau berikhtiar dan doa tadi. Baik, terima kasih, sangat luar biasa Ibu. Dan terima kasih atas kehadiran Ibu Amani di sini ya Bu. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya, amin amin. Kita tunggu di segmen berikutnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya Ibu ya. Insya Allah. Baik pemirsa, dan tadi sudah kita bahas bersama mengenai prospek kerja dari komunikasi penyiaran Islam khususnya di IAIN Kediri ya, bahwasanya tidak hanya fokus di dunia radio dan televisi saja, tapi komunikasi penyiaran Islam di IAIN Kediri juga terfokus pada satu, ada jurnalis, kemudian ada PR atau public relation atau kehumasan ya, kemudian ada juga yang daiyah seperti itu, dan masih banyak lagi yang kita bahas di komunikasi penyiaran Islam. Jadi mari kita bergabung bersama di komunikasi penyiaran Islam IAIN Kediri. Dan diucapkan juga terima kasih pemirsa ya yang telah menonton ya di program Mimbar Akademik. Semoga menjadi informasi yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Silvi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.